Kisah Samanera Sang Kicca. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetawana tentang Samanera Sang Kicca. Kisah ini bermula dari 30 orang lelaki, keluarga terpandang yang hidup di Sawadhi. Setelah mendengarkan uraian Dhamma dari sang guru, mereka tertarik dengan ajaran beliau hingga akhirnya menjadi bhikkhu. 5 tahun setelah menyatakan ikrarnya secara penuh, mereka menghampiri sang guru dan mendengarkan penjelasan dari beliau tentang 2 kewajiban, yakni kewajiban mempelajari Dhamma dan kewajiban bermeditasi. Setelah menyimpulkan bahwa mereka menjadi bhikkhu pada usia senja, sehingga sulit bila harus memenuhi kewajiban mempelajari Dhamma, mereka pun memutuskan untuk memenuhi kewajiban bermeditasi. Sang guru mengajari mereka objek meditasi menuju pencapaian kearahatan, dan mereka meminta izin dari beliau untuk pergi bermeditasi di dalam hutan. Sang guru memerintahkan mereka untuk pergi ke tempat yang sesuai dengan keinginan mereka. Ketika mereka memberitahukannya, beliau berkata, mereka akan mendapatkan ancaman bahaya dari seorang pemakan daging busuk. Tetapi jika Samanera Sang Kicca mendampingi mereka, maka ancaman bahaya tersebut akan hilang, dan mereka pun dapat mencapai tujuan pelaksanaan kehidupan suci. Samanera Sang Kicca merupakan Samanera bimbingan Sariputta Thera dan baru berusia sekitar 7 tahun. Ibunya merupakan putri orang kaya Sawadhi, dan kala ia masih berada di dalam kandungannya, ibunya meninggal secara tiba-tiba karena mengidap suatu penyakit. Ketika jasad ibunya dikremasikan, seluruh daging jasadnya juga ikut dibakar, hingga yang tersisa hanyalah daging janinnya. Saat mengambil janin tersebut dari tumpukan pembakaran, mereka menusuk dagingnya di 2 atau 3 titik dengan menggunakan tongkat, dan salah satu ujung tongkat yang runcing mengenai retina matanya. Setelah menusuki daging janin tersebut, mereka melempar jasadnya di atas tumpukan arang hingga seluruh tubuhnya tertutup arang, dan mereka pun pergi. Daging dari janin tersebut memang terbakar, tetapi masih muncul di atas tumpukan arang, seolah sedang duduk di atas kelopak bunga teratai, seorang anak kecil yang tampak seperti lukisan emas. Karena kelahiran tersebut merupakan terakhir kali baginya sebelum mencapai nibbana, dan karena ia pun belum mencapai kearahatan, tidak ada yang dapat menghancurkan dirinya, bahkan bila gunung Sineru jatuh menimpa dirinya. Pada keesokan harinya, ketika mereka pergi memadamkan nyala api tersebut dan melihat seorang anak sedang berbaring di sana, mereka merasa takjub dan terpesona. Dan mereka berkata, bagaimana bisa terjadi setelah dengan tongkat kayu yang membara dan sekujur tubuhnya pun hangus terbakar, anak ini masih tidak mati? Apa maksudnya ini semua? Maka mereka membawa anak itu menuju desa dan menanyakannya kepada para ahli nujum. Para ahli nujum berkata, jika anak ini kelak menjalani kehidupan perumah tangga, maka sanak keluarganya tidak akan hidup miskin selama 7 keturunan. Jika ia menjadi seorang bhikkhu, maka ia akan berkeliling bersama 500 bhikkhu. Karena retina matanya telah ditusuki dengan sebuah tongkat atau sangku, mereka memberinya nama Sang Kicca. Dan sejak saat itu juga ia dikenal sebagai Sang Kicca. Sanak keluarganya mengikutinya dari belakang sambil berpikiran, baiklah, ketika ia tumbuh besar, kita akan meminta Sang Thera yang mulia untuk menahbiskan dirinya menjadi seorang bhikkhu. Kala ia berusia 7 tahun, ia mendengar anak-anak lelaki teman bermainnya berkata, ibumu telah mati ketika kamu masih berada di dalam kandungannya. Walau jasadnya dibakar di atas tumpukan arang, kamu sendiri masih tidak mati.
Lalu ia pun berkata kepada sanak keluarganya, "Teman-temanku memberitahukan bahwa saya selamat dari bahaya tersebut. Lalu mengapa saya harus menjalani kehidupan berumah tangga? Saya akan menjadi seorang biku." "Baiklah anak tersayang," kata mereka. Dan setelah dirinya pergi menemui Sariputta Thera, mereka menitipkan dirinya untuk dijaga olehnya dengan berkata, "Bhante, mohon habiskanlah anak ini menjadi anggota sangha." Sang Thera mengajarinya objek meditasi, yaitu 5 organ pembentuk tubuh, dan menahbiskannya menjadi anggota sangha. Tatkala pisau cukur mengenai rambutnya, ia pun mencapai tingkat kesucian arahat. Ia adalah Samanera Sangkica. Sang guru mencermati bahwa jika Samanera ini pergi bersama mereka, maka ancaman bahaya dapat dihindari dan mereka pun akan mencapai tujuan pelaksanaan kehidupan suci. Beliau berkata kepada mereka, "Wahai para biku, temuilah Sariputta Thera sebelum kalian pergi." "Baiklah," kata mereka yang langsung pergi menemui Sang Thera. "Ada apa para biku?" kata Sang Thera. Mereka menjawab, "Kami telah menerima pelajaran tentang objek meditasi dari Sang Guru dan telah meminta izin dari beliau untuk pergi ke hutan. Namun beliau berkata kepada kami, 'Temuilah Sang Thera sebelum kalian pergi.' Oleh karena itulah kami datang ke sini." Sang Thera berpikir, Sang Guru pasti mempunyai alasan untuk mengutus para biku ke sini. Apakah maksudnya? Setelah memikirkan masalah tersebut, ia pun menyadari alasannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apakah kalian datang bersama Samanera?" "Tidak, biku. Ia tidak datang bersama kami." "Kalau begitu, bawalah Samanera Sangkica untuk pergi bersama kalian." "Tidak, biku. Samanera akan menjadi halangan bagi kami." "Apa gunanya Samanera bagi kami selama berdiam di hutan?" "Kalian salah para biku. Samanera tidak akan menjadi halangan bagi kalian. Malahan, kalianlah yang akan menjadi halangan bagi dirinya. Sang Guru mengutus kalian untuk menemui saya karena beliau mengharapkan Samanera ikut pergi bersama kalian. Oleh karena itu, bawalah ia pergi bersama kalian." "Baiklah," kata mereka menyetujuinya. Maka mereka membawa Samanera, dan dengan berjumlah 31 orang, mereka berpamitan dengan Sang Thera dan berangkat dari wihara. Mereka berjalan dari satu tempat ke tempat lain, dan setelah berjalan sejauh 120 yojana, mereka pun tiba di sebuah desa yang dihuni oleh 1000 keluarga. Tatkala para penduduk desa melihat mereka, hati mereka diliputi dengan kebahagiaan. Setelah melayani kebutuhan mereka dengan baik, para penduduk desa bertanya kepada mereka, "Para Bhante, kemanakah Anda semua hendak pergi?" "Ke tempat penginapan yang layak, wahai saudara-saudara," kata para biku. Kemudian para penduduk desa bersujud di kaki mereka dan meminta mereka untuk tinggal di sana dengan berkata, "Para Bhante, jika Anda semua berkenan berdiam di sekitar sini selama masa wasa, kami akan melaksanakan 5 sila dan menjalankan laku uposatha." Para biku Thera menerima jamuan mereka, lalu para penduduk desa menyiapkan kamar tidur maupun kamar untuk siang hari, menutupi jalan setapak, gubuk dedaunan dan rerumputan. Dan dengan membagi tugas di antara beberapa kelompok, mereka berbagi pekerjaan dengan adil sehingga tidak ada seorang pun yang menjadi terbebani. Mereka pun melayani kebutuhan para biku dengan baik. Tatkala mereka memasuki kediaman selama masa wasa, para biku Thera membuat kesepakatan seperti berikut. "Para biku, kita telah menerima pelajaran meditasi dari Sang Guru, dan mustahil untuk memenangkan hati para Buddha dengan cara lain selain gigih melaksanakan kehidupan suci. Kini pintu alam-alam penderitaan telah terbuka di depan kita. Oleh karena itu, khusus ketika kita pergi berpindah patah pada pagi hari, saat kita melayani kebutuhan Sang Thera, hanya pada saat itulah kita masing-masing dapat bersama.
Jika salah seorang jatuh sakit, maka biarlah ia memukul lonceng, dan kita akan pergi menemuinya dan menyediakan obat untuknya. Sejak saat ini, kapanpun itu baik, malam ataupun siang, hari, mari kita bermeditasi dengan giat. Setelah membuat kesepakatan tersebut, mereka pun memasuki kediaman. Kala itu, seorang lelaki miskin yang telah disokong oleh salah satu putrinya, tetapi yang juga telah dipaksa pindah dari rumahnya terdahulu karena kekurangan makanan, pergi berangkat untuk mendapatkan sokongan kebutuhan dari putrinya yang lain. Pada hari yang sama, para bikku Thera, setelah selesai berpindah patah di desa, kembali ke tempat kediaman mereka, mandi di sebuah sungai di sekitar jalan, dan duduk di atas pasir sambil bersantap. Pada saat itu, lelaki miskin tersebut datang ke tempat itu dan berdiri dengan penuh hormat di satu sisi. "Kapankah kamu datang?" tanya para bikku Thera. Lelaki miskin itu menceritakan kisahnya. Para bikku Thera menaruh iba terhadap dirinya dan berkata, "Umat, kamu kelihatannya sangat lapar. Pergilah ambil sehelai daun, dan kami masing-masing akan memberimu seporsi nasi." Ketika ia membawa daun, mereka mencampurkan nasi dengan saus dan kari, dan mereka masing-masing memberinya seporsi makanan yang sedang mereka santap. Karena dikatakan bahwa jika seorang asing datang pada jam makan dan seorang biku menawarkan makanan terbaik untuknya, maka ia harus memberinya makanan persis seperti yang sedang disantapnya, baik sedikit maupun banyak. Oleh karena itu, para biku ini juga melakukan hal yang sama. Tatkala ia telah selesai bersantap, ia membungkukkan badan terhadap para biku Thera dan bertanya, "Para Bhante, apakah ada orang yang telah mengundang Anda semua untuk bersantap?" "Kami belum menerima undangan, umat. Hari demi hari orang-orang hanya memberi kami makanan semacam ini." Lelaki miskin itu berpikir, "Bahkan bila kita bekerja keras setiap saat, kita tidak akan bisa mendapatkan makanan semacam ini. Mengapa saya harus pergi ke tempat lain? Saya akan hidup bersama para biku ini." Maka ia berkata kepada mereka, "Saya ingin hidup bersama Anda semua, melaksanakan segala pekerjaan." "Baiklah umat." Lalu ia pun ikut ke tempat kediaman mereka, dan dengan melaksanakan segala pekerjaan sepenuh hati, ia memenangkan hati mereka semua. Ketika 2 bulan telah berlalu, ia berhasrat untuk menjenguk putrinya. Namun karena ia berpikiran bahwa para biku tidak akan mengizinkannya pergi, maka ia pun memutuskan untuk pergi tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada mereka. Ini hanyalah segelintir dari perbuatan jahat yang telah dilakukannya, yakni pergi tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada para biku. Tatkala ia sedang melanjutkan perjalanan, ia tiba di sebuah hutan. Selama 7 hari di dalam hutan ini berdiam 500 pencuri yang telah membuat janji dengan sesosok dewa. Siapapun yang memasuki hutan ini, kami akan membunuhnya dan menjadikan dagingnya serta darahnya sebagai persembahan untuk Anda. Oleh karena itu, ketika pencuri tertua memanjat sebuah pohon pada hari ke-7 untuk mencari korban dan melihat lelaki itu sedang datang, ia memberi sebuah tanda kepada para pencuri. Dan seketika mereka telah yakin bahwa ia berada di dalam hutan, mereka mengelilinginya, menyeretnya, dan mengikatnya dengan erat. Lalu setelah mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api dengan gesekan, mereka pun mulai membuat api unggun besar dan memotong serta mempertajam pancang kayu. Ketika ia melihat perbuatan mereka, ia berkata kepada pemimpin rombongan pencuri, "Tuan, saya tidak melihat ada babi di sini, bahkan binatang buas lainnya. Mengapa Anda membuat sebuah persiapan ini? Kami hendak membunuhmu dan menjadikan daging serta darahmu sebagai persembahan untuk sesosok dewa."
Karena merasa takut dengan kematian, ia bahkan tidak sejenak pun memikirkan bantuan yang telah diberikan oleh dirinya kepada para biku, melainkan hanya berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia berkata, "Tuan, saya hanyalah seorang pemakan daging buangan. Dengan kata lain, saya adalah seorang pemakan makanan sisa orang lain. Saya hanyalah seorang pemakan daging buangan yang sungguh sangat malang. Namun, di tempat ini dan itu berdiam 31 biku, para bangsawan, orang kaya yang telah meninggalkan keduniawian di segala tempat. Bunuhlah mereka, jadikan darah mereka sebagai persembahan, dan dewa Anda akan merasa sangat senang." Ketika para pencuri mendengarnya, mereka berpikir, "Orang ini memberikan saran yang baik. Apa gunanya kemalangan ini? Mari kita bunuh para bangsawan dan menjadikan darah mereka sebagai persembahan." Maka mereka berkata kepada lelaki itu, "Pergilah dan tunjukkan kami tempat mereka berdiam." Dan setelah menjadikannya sebagai pemandu jalan, mereka tiba di tempat yang ia sebutkan. Karena melihat tidak ada seorang pun biku di dalam wihara, mereka bertanya kepadanya, "Di manakah para biku?" Lelaki itu, karena telah hidup bersama para biku selama 2 bulan dan mengetahui semua kesepakatan mereka, menjawab seperti berikut, "Mereka sedang duduk di dalam kamar tidur dan kamar siang hari. Biarlah seseorang memukul lonceng, dan saat lonceng berbunyi, mereka semua akan berkumpul." Maka pemimpin rombongan pencuri memukul lonceng. Ketika para bikhu mendengar suara lonceng, mereka berpikir, "Sekarang tidak biasanya lonceng dipukul. Siapakah yang sakit?" Dan setelah mendatangi pekarangan wihara, mereka duduk dengan rapi di atas bebatuan yang telah diletakkan di sana. Bikhu Thera dari Sangha memandang para pencuri itu dan bertanya, "Para umat, siapakah yang memukul lonceng ini?" Pemimpin rombongan pencuri menjawab, "Saya yang memukulnya, Bhante." "Untuk apa?" "Kami membuat perjanjian dengan dewa hutan dan hendak membawa seorang biku untuk dijadikan persembahan." Tatkala biku utama mendengarnya, ia berkata kepada para biku, "Para biku, saat para biku melaksanakan pekerjaan, keputusan akhir ditentukan oleh biku yang paling senior. Oleh karena itu, saya akan menyerahkan nyawa saya demi kalian dan pergi bersama para lelaki ini." Dan ia menambahkan, "Jangan biarkan semuanya mati. Laksanakanlah meditasi dengan penuh kewaspadaan." Biku Thera Junior berkata, "Bhante, pekerjaan biku yang paling senior haruslah diemban oleh biku junior. Saya akan pergi. Bersikaplah waspada." Ke-31 biku tersebut berbuat hal yang sama dan berkata, "Biarlah saya yang pergi." Demikianlah mereka, meskipun bukan anak dari ibu ataupun ayah yang sama, karena telah bebas dari kemelekatan, semuanya serentak menyerahkan nyawa mereka demi yang lainnya. Tidak seorang pun yang merasa takut dengan berkata, "Kamu saja yang pergi." Ketika Samanera Sangkica mendengar mereka berkata seperti itu, ia berkata, "Para Bhante, kalian tetap di sini. Saya yang akan menyerahkan nyawa saya demi kalian dan pergi." "Mengapa, Bhante?" "Awuso, kamu adalah Samanera yang dibimbing oleh Sariputta, sang Panglima Dhamma. Jika kami membiarkan kamu pergi, maka Sang Thera akan menyalahkan kami dengan berkata, 'Mereka membawa pergi Samanera saya,' dan kemudian pergi menyerahkan dirinya kepada sekelompok pencuri. Dan kita tidak dapat lari dari kecaman. Oleh sebab itulah kita tidak akan membiarkan kamu pergi." "Bhante, yang tercerahkan sempurna mengirimkan Anda kepada guru pembimbing saya, dan guru pembimbing saya mengirimkan saya kepada Anda juga untuk alasan ini. Anda tetap di sini saja, saya sendiri yang akan pergi." Dan setelah membungkukkan badan terhadap ke-30 biku, ia berkata,
Para Bhante, jika saya telah melakukan kesalahan, mohon maafkanlah saya. Setelah berkata demikian, ia pun pergi. Para bikhu menjadi sangat tergerak hatinya. Mata mereka berlinang air mata dan daging jantung mereka berdebar. Bikhu Thera Utama berkata kepada para pencuri, "Para umat, anak lelaki ini akan ketakutan bila ia melihat kalian sedang menyalakan api, mempertajam pancang dan menebarkan dedaunan. Oleh karena itu, ketika kalian sedang membuat persiapan ini, biarlah ia menjauh." Para pencuri membawa pergi Samanera, menyuruhnya untuk tetap berdiri di samping dan melakukan semua persiapan. Setelah semuanya siap, pemimpin rombongan pencuri menghunuskan pedangnya dan menghampiri Samanera. Samanera duduk di sana, memasuki kebahagiaan alam jana. Pemimpin rombongan itu mengayunkan pedangnya dan mengarahkannya ke bagian bahu Samanera. Namun pedang itu membelok dan kedua sisi pedang menjadi saling bertumpukan. Seraya berpikir dalam dirinya, "Saya tidak menggunakan arah yang tepat." Pencuri itu meluruskan pedangnya dan mencari arah lain. Kali ini pedang itu terbelah dari bagian pangkal hingga ujungnya seperti sehelai daun palem. Tidak seorang pun yang mampu membunuh Samanera ini pada saat itu, bahkan dengan menimbun gunung Sineru di atas dirinya, apalagi hanya dengan sebilah pedang. Tatkala pemimpin rombongan pencuri melihat keajaiban tersebut, ia berpikir, "Dulu pedang saya membelah sebuah tiang batu ataupun sebatang pohon akasia, semudah membelah tunah sebuah tanaman. Namun kini pedang ini telah sekali membelok dan sekali terbelah seperti selai daun palem. Pedang ini meskipun terbuat dari logam yang tidak memiliki perasaan, tetapi dapat mengetahui kebajikan dari pemuda ini. Namun saya sendiri yang memiliki akal pikiran malah tidak mengetahuinya." Setelah berkata demikian, ia menjatuhkan pedangnya di atas tanah, bersujud di kaki Samanera dan berkata, "Bhante, kami berada di dalam hutan ini untuk melakukan perampasan. Orang-orang, bahkan bila berjumlah 1.000 orang, bila melihat kami dari kejauhan akan bergemetaran. Dan ketika hanya ada 2 atau 300 orang, mereka tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Anda tidak menunjukkan rasa takut, dan wajah Anda secerah emas dalam wadah logam, ataupun kanikara yang sedang bermekaran. Mengapa begitu?" Dan dengan mengulangi pertanyaannya, ia mengucapkan bait berikut. "Mengapa kamu tidak bergemetaran? Bahkan terlebih lagi, kamu kelihatan tenang. Mengapa kamu tidak menangis ketakutan?" Samanera bangkit dari meditasi menyampaikan uraian Dhamma kepada pencuri itu dengan berkata, "Saudara pencuri, ia yang telah memusnahkan kekotoran batin menganggap kehidupannya sebagai beban di atas kepalanya, yang bila dimusnahkan akan membawa kebahagiaan, bukan rasa takut," dan mengucapkan bait berikut. "Wahai pemimpin, ia yang telah bebas dari nafsu keinginan tidak merasa menderita. Tuan, ia yang telah memusnahkan kemelekatan tidak lagi takut terhadap apapun. Jika keberadaan telah dimusnahkan, sebagaimana mestinya hidup ini, maka kematian tidak lagi menakutkan dan akan menjadi seperti beban yang telah dilepaskan." Pemimpin rombongan pencuri mendengar perkataan Samanera, memandang ke-500 pencuri dan berkata, "Apa yang hendak kalian lakukan?" "Bagaimana dengan Anda, Tuan? Betapa luar biasa keajaiban yang baru saja saya lihat, hingga saya tidak ingin lagi menjalani kehidupan perumah tangga. Saya hendak menjadi seorang bikhu di bawah bimbingan Samanera." "Kami juga ingin melakukan hal yang sama." "Bagus, teman-teman." Lalu ke-500 pencuri itu membungkukkan badan terhadap Samanera dan meminta untuk ditahbiskan menjadi anggota sangga. Ia mencukur rambut mereka dengan ujung pedang dan anak panah mereka, dan mencelupkan pakaian mereka ke dalam tanah liat. Ia memakaikan mereka jubah kuning. Setelah itu, ia menetapkan dasasila kepada mereka, dan membawa mereka pergi keluar,
Ia berpikir, jika saya pergi tanpa menemui para biku Thera, maka mereka tidak akan mampu melaksanakan meditasi. Tidak usah diragukan lagi bahwa sejak saya ditangkap oleh para pencuri dan pergi bersama mereka, tidak seorang pun dari mereka yang sanggup menahan tangisan. Dengan pikiran ini di dalam benak mereka, samanera kita telah dibunuh. Mereka tidak akan mampu menjaga meditasi di depan pikiran mereka. Maka saya akan menemui mereka sebelum saya pergi. Ia pun pergi ke tempat kediaman mereka dengan membawa rombongan 500 biku. Ketika mereka melihatnya, pikiran mereka menjadi tenang dan berkata, "Sang Kica yang baik, apakah mereka mengampuni nyawamu?" Ya para Bhante, mereka hendak membunuh saya, tetapi mereka tidak sanggup melakukannya. Dan dengan berkeyakinan terhadap sila yang saya jaga, mereka mendengarkan uraian Dhamma dan meninggalkan keduniawian. Saya datang melihat Anda semua sebelum saya pergi. Laksanakanlah meditasi Anda semua dengan kewaspadaan. Saya akan pergi menemui sang guru. Setelah berkata demikian, ia membungkukkan badan terhadap para biku dan membawa para muridnya pergi menemui guru pembimbingnya. Sang Kica, apakah kamu telah mendapatkan murid pengikut? Ya Bhante, jawab Samanera dan memberitahukannya kejadian tersebut. Sang Thera berkata kepadanya, Sang Kica, pergilah temui sang guru. Baiklah, kata Samanera. Setelah membungkukkan badan terhadap sang Thera, ia membawa para biku dan pergi menemui sang guru. Sang guru berkata kepadanya, Sang Kica, apakah kamu telah mendapatkan murid pengikut? Sang Kica memberitahukan kejadian tersebut kepada beliau. Sang guru bertanya kepada para biku, Para biku, apakah yang dikatakannya itu benar? Ya Bhante. Sang guru berkata, Para biku, lebih baik kalian hidup hanya sehari, menjaga sila dengan teguh, daripada hidup selama 100 tahun, tetapi hidup dalam kejahatan, melakukan pencurian. Dan setelah mempertautkan kejadian tersebut, beliau mengucapkan uraian Dhamma untuk mereka dengan mengucapkan bait berikut. Meskipun seseorang hidup hingga 100 tahun, tetapi berbuat jahat, tidak bermawas diri, maka lebih baik hidup walau hanya sehari, tetapi menjaga sila, bermawas diri. Hingga suatu saat, Sang Kica pun menyatakan ikrarnya secara penuh. Ketika ia telah menjadi biku selama 10 tahun, ia menahbiskan keponakannya sebagai Samanera, dan Samanera itu bernama Atimuttaka. Tatkala Samanera beranjak dewasa, Sang Thera mengirimnya pulang ke rumah dengan berkata, Kami telah siap menahbiskan dirimu, pulanglah ke rumah orang tuamu dan cari tahu berapakah usiamu sebenarnya. Samanera itu pulang ke rumah untuk melihat kedua orang tuanya. Dalam perjalanan pulang, ia ditangkap oleh 500 pencuri yang mengancam akan membunuhnya untuk dijadikan sebagai persembahan. Namun ia mengalihkan keyakinan mereka dengan menyampaikan uraian Dhamma kepada mereka. Dan mereka pun melepaskannya dengan syarat bahwa ia tidak boleh memberitahukan keberadaan mereka kepada siapapun. Tak lama berselang, ia melihat kedua orang tuanya di kejauhan datang dari arah yang berlawanan. Dan meskipun mereka berjalan menuju arah para pencuri, ia tetap menjaga janjinya dengan para pencuri dan tidak memberitahukan kepada mereka. Kedua orang tuanya mengalami perlakuan kasar dari para pencuri, dan mereka berdua pun meratap dan berkata kepadanya, Kamu pasti dekat dengan para pencuri sehingga tidak diragukan lagi bahwa karena itulah kamu tidak memberitahukan kami. Para pencuri itu mendengar omelan dan tangisan tersebut, serta merasa bahwa pemuda itu telah menjaga janjinya dan tidak memberitahukan kedua orang tuanya. Mereka menjadi berkeyakinan dan meminta untuk ditahbiskan menjadi anggota sangga. Sama halnya dengan Samanera Sang Kica. Ia juga menahbiskan mereka semua menjadi anggota sangga dan membawa mereka pergi menemui guru pembimbingnya. Guru pembimbingnya mengutusnya pergi menemui sang guru
Ia pun pergi menemui beliau dan menceritakan kejadian tersebut. Sang guru bertanya kepada para biku, "Para biku, apakah yang dikatakannya itu benar?" "Ya, Bhante." Kemudian sang guru mempertautkan kejadian tersebut seperti sebelumnya dan menyampaikan uraian dhamma kepada mereka. Lalu beliau pun mengucapkan bait berikut. Meskipun seseorang hidup hingga 100 tahun, tetapi berbuat jahat, tidak bermawas diri, maka lebih baik hidup walau hanya sehari, tetapi menjaga sila, bermawas diri.